Putri Septiani, nomor pokok mahasiswa 2013021016, program studi pendidikan matematika kelas B, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kiasan dasar pramuka yang meliputi kiasan dasar pramuka, siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, dan andalan. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum kita memahami tentang kiasan dasar pramuka secara lebih dalam, akan lebih baik kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kiasan dasar pramuka. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kiasan dasar pramuka? Kiasan dasar merupakan gambaran atau kiasan yang mendasari dan melatar belakangi suatu kegiatan. Kiasan dasar kepramukaan merupakan alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu yang mengesankan, digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan, sehingga peserta didik merasakan ikut terlibat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan, yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan harus dikemas dalam kiasan dasar yang menarik, menantang, dan merangsang, disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi anggota muda. Kiasan dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan kepramukaan untuk setiap golongan, serta merupakan salah satu unsur dalam metode kepramukaan yang pelaksanaannya harus tidak memberatkan anggota muda, tetapi malah dapat memperkaya pengalaman. Nah, setelah kita memahami apa itu kiasan dasar pramuka, akan lebih baik jika kita juga memahami pelaksanaan kiasan dasar dalam gerakan kepramukaan. Adapun pelaksanaan kiasan dasar dalam gerakan pramuka diantaranya, yang pertama yaitu siaga, adalah masa menyiagakan masyarakat dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan, dan ditandai dengan kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua yaitu penggalang. Penggalang adalah masa menggalang Persatuan dan Kesatuan Pemuda, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu penegak. Penegak adalah masa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi atau 17 Agustus 1945. Kemudian yang keempat yaitu pandega, adalah masa membandegani, mengelola pembangunan dan mengisinya. Yang kelima yaitu pembina. Pembina adalah membina bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu andalan. Andalan adalah para pemimpin yang bisa diandalkan. Nah, untuk memahami lebih dalam penggunaan kiasan dasar pramuka pada masing-masing golongan, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu arti kiasan golongan siaga atau S. Golongan siaga merupakan wadah pembinaan bagi anak berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Merupakan kiasan dari masa menyiagakan masyarakat dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda untuk merintis kemerdekaan yang ditandai dengan kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Siaga juga memiliki maksud bersegera untuk memulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan kesadaran yang tinggi dan penataan yang baik. Oleh sebab itu,
Golongan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Siaga mula bermakna awal terbentuknya kesadaran untuk memulai pembangunan. Siaga bantu bermakna dalam pembangunan dibutuhkan banyak bantuan dan kesadaran yang tinggi dalam memulai pembangunan sebuah bangsa. Siaga tata bermakna pembangunan dari suatu bangsa harus ditata dengan baik. Satuan terkecil untuk siaga disebut dengan barung. Barung memiliki arti bangunan tempat penjaga ramuan. Satuan yang terdiri dari beberapa barung disebut dengan perindukan. Perindukan memiliki arti tempat di mana anak cucu berkumpul. Kemudian yang kedua yaitu arti kiasan penggalang atau G. Golongan selanjutnya yaitu penggalang yang anggotanya anak berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Diambil dari masa untuk menggalang persatuan dan kesatuan pemuda yang ditandai dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Tingkatan yang ada pun sejalan dengan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau bahan-bahan kemudian dirakit atau disusun dan akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Itulah sebabnya golongan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Penggalang ramu menggambarkan bangsa kita dimulai dengan kegiatan mencari dan meramu bahan yang ada. Penggalang rakit menggambarkan bangsa kita mulai menyusun atau merakit atau susun. Penggalang terap menggambarkan bangsa kita yang meramu dan merakit akhirnya dapat diterapkan atau dipraktekkan dalam pembangunan bangsa. Satuan untuk penggalang disebut dengan regu. Regu memiliki arti gardu atau pangkalan untuk meronda. Satuan yang terdiri dari beberapa regu disebut dengan pasukan. Pasukan memiliki arti tempat suku berkumpul. Kemudian yang ketiga yaitu arti kiasan penegak atau T. Seperti halnya golongan siaga dan penggalang, kelanjutan dari 2 golongan tersebut adalah golongan penegak, yaitu golongan yang beranggotakan remaja berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Memiliki kiasan dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Diperlukannya bantara-bantara atau kader pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral yang sanggup melaksanakan pembangunan menjadikan golongan penegak ini memiliki 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Penegak bantara menggambarkan dalam proses pembangunan bangsa membutuhkan bantara atau ajudan kader yang kuat, baik terampil dan bermoral. Penegak laksana menggambarkan selain harus kuat, baik, terampil dan bermoral, bantara tersebut haruslah bisa dan siap melaksanakan pembangunan. Satuan kecil untuk penegak disebut sangga. Sangga memiliki arti rumah kecil untuk orang yang bertanggung jawab menggarap sawah atau ladang. Kemudian yang keempat yaitu arti kiasan pandega. Pendidikan gerakan kepanduan adalah pendidikan yang berkelanjutan, tidak bisa berhenti sampai titik tertentu. Seperti halnya perjuangan bangsa Indonesia yang terus-menerus. Bangsa Indonesia tidak pernah puas terhadap kemerdekaan yang telah diraih. Karena esensi dari kemerdekaan itu adalah awal dari perjuangan untuk membangun bangsa. Masa ini disebut dengan masa memandegani atau mengelola pembangunan dan mengisinya, yang selanjutnya dikiaskan dalam
golongan Pandega atau D yang beranggotakan pemuda berusia 21 sampai dengan 25 tahun. Istilah Pandega merupakan gambaran masyarakat Indonesia pada masa memandegani atau mengelola pembangunan dan mengisi pembangunannya. Masa ini berlangsung setelah Indonesia menyatakan merdeka hingga sekarang. Pandega berbeda dengan tingkatan peserta didik lainnya, karena Pandega hanya ada satu tingkatan. Satuan kecil untuk Pandega disebut dengan Racana. Racana memiliki arti pondasi, alas tiang, dan umpa atap. Kemudian yang kelima yaitu arti kiasan pembina. Pembina pramuka adalah pramuka dewasa yang berusia 25 tahun lebih yang terlibat aktif di gugus depan sebagai pendidik dan pembimbing adik-adik anggota muda pramuka. Pembangunan fisik maupun non-fisik perlu terus dibina dan dikembangkan dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran. Dan yang keenam yaitu arti kiasan andalan. Andalan merupakan sebutan untuk anggota partir. Istilah andalan merupakan gambaran untuk pemimpin-pemimpin Indonesia yang bisa diandalkan. Selanjutnya yaitu penggunaan kiasan dasar. Penggunaan kiasan dasar pada peserta didik hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa peserta didik. Berikut contoh kiasan dasar untuk yang pertama yaitu siaga. Contohnya hal-hal yang fantastis. Kemudian penggalang. Contohnya adalah hal yang berlaku kepahlawanan dan perjuangan. Kemudian penegak. Contohnya hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Kemudian Pandega. Contohnya adalah simulasi tentang jabatan kepemimpinan. Kegiatan yang dibungkus dengan kiasan dasar akan membangkitkan jiwa kejuangan dan cinta tanah air yang membekas di hati peserta didik. Dalam pelaksanaannya, kiasan dasar terpadu dengan prinsip dasar, metode, kode kehormatan, dan moto gerakan pramuka. Buah dari semua jenjang pendidikan gerakan pramuka ini diharapkan dapat melahirkan manusia Indonesia yang dapat membina bangsa dan negara, serta dapat menjadi pemimpin yang bisa diandalkan. Kiasan dasar ini menjadi bukti bahwa gerakan pramuka yang lahir dan mengakar di bumi Nusantara merupakan bagian terpadu dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, gerakan pramuka mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan bangsa. Jiwa kesatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adi-cita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan memandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya. Nah, itulah penjelasan dari kiasan dasar pramuka yang meliputi siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, dan andalan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.